Perempuan yang junub, bolehkah dia kerja seperti memasak nasi untuk suaminya? Sebaiknya dia berwudu dulu. Sebagus-bagusnya dia segera mandi. Tapi kalau kedinginan atau mati lampu atau kerannya tidak jalan atau sumurnya tiba-tiba kering, setidak-tidaknya dia berwudu. Kalau dia tak bisa berwudu, kata dokter jangan berwudu ya bu, nanti kalau ibu berwudu mati. Maka dia bertayam. Tapi sebagus-bagusnya dia mandi, barulah dia melakukan aktivitas. Yang tidak boleh sama sekali 7, tak boleh megang Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh tawaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Itu tak boleh sama sekali, haram hukumnya. Tak boleh pegang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh tawaf. Mazhab Syafi'i. Sumber referensinya mana? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Siapa penulis kitabnya? Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Adapun tentang memasak, buat kopi suami, sebaiknya dia mandi bersih suci. Bagi tarekat Naqsyabandiyah yang memasakkan gulai goreng ikan, memasakkan nasi orang yang sedang bersuluk, orang suluk nasinya putih, tidak boleh dalam keadaan berhadas. Jangankan hadas besar, sedang uzur, sedang berhadas kecil pun tak boleh. Kami kalau sedang bersuluk, tarekat Naqsyabandiyah, maka yang memasakkan nasi yang disukat setumpuk makan siang makan malam itu hanya orang yang dalam keadaan berwudu suci saja. Karena ini terkait tentang kesucian diri, dikhawatirkan dia menjadi hijab yang menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita suci zahir, suci batin, bersih dari hadas besar, hadas kecil, senantiasa istiqomah menjaga wudu supaya dibukakan Allah pintu-pintu keberkahan insyaallah. Amin ya rabbal. Saya mau tanya tentang orang-orang yang pernah menerima transfusi darah. Apakah darah yang diterimanya itu dapat mempengaruhi dia terhadap sifat anak-anak yang dilahirkan sesudah itu? Menurut fatwa ulama Al-Azhar Mesir tempat saya kuliah, transfusi darah dari darah siapapun boleh selama darah manusia. Jangan darah ular sawah. Selama darah manusia, tak perlu kau tanya ini darah siapa, Islam apa tak Islam, maling apa koruptor, tak perlu. Selama darahnya sesuai, darah O, darah A, darah C, ada darah C? Tak ada. Darah. Saya mau ngetes saja jamaah masih sadar apa enggak. Saya waktu pertama kali cek darah, dilobangi ujung jari, diletakkan di atas kaca, dicek. Wah! Darah Ustaz Somad, darah paling mahal. Darah lu apa darah sebenarnya? Darah, kata dokter, darah Ustaz Somad ini darah paling mahal, darah AB kata dia. Saya waktu itu bangga. Ustaz, darah mahal itu payah nanti kalau donor. Yang paling bagus itu apa dokter? Darah O, mudah aja kata dia. Artinya apa? Terserahlah, itu memang sudah kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal jangan darah biru aja lah. Darah biru berarti habis kena tinju bengkak. Nah, kalau nanti bapak ibu sakit, ada orang donor dari Palang Merah Indonesia, tidak perlu tanya ini darah siapa, sukunya apa, agamanya apa. Yang penting dengan cara yang benar. Adapun pengaruh-pengaruh jelek negatif yang disebut berasal dari darah itu, kalau makanan itu kita makan dari jalan haram, dibeli uang haram, sepiring nasi uduk, jangan nasi uduk lah Ustaz, kesukaan saya, mie ayam, jangan mie ayam lah Ustaz, makanan saya lontong sayur, sepiring lontong sayur berubah menjadi setetes darah, setetes darah berubah menjadi daging,
ayyuma lahmin, setiap daging nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Kalau dari uang belanja diberikan makanan, maka berubah menjadi darah haram. Adapun transfusi darah maka dibolehkan oleh ulama. Kita ikut ulama, sami'na wa ata'na, fas'alu ahla zikri, tanya ulama kalau tidak tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau tidak tahu. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari yang haram-haram. Kita yang selalu pasrah akan cobaan dan ujian selalu ikhlas, tapi ujian dan ujian selalu datang silih berganti. Apa yang harus kami lakukan? Apakah ini cobaan atau hukuman? Bagaimana nasihat Ustaz untuk kami? Terima kasih Pak Ustaz, semoga Ustaz Tengku Abdul Somad selalu dalam lindungannya, amin. Adakah manusia ini yang tidak diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak ada. Nabi Adam alaihissalam diuji. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Ibrahim diuji. Ujian pertama punya ayah Azar penyembah berhala. Ujian yang kedua menghadapi umat yang menyembah bintang gemintang. Ujian yang ketiga menghadapi umat yang menyembah berhala. Ujian yang keempat tidak punya anak. Ujian yang kelima punya anak mesti diasingkan ke tanah suci. Ujian yang keenam diminta untuk menyembelih anak. Tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Cuman kita tak tahu ujian dia. Enak kok ya, kemana-mana, jalan sana, jalan sini, aku tak bisa pergi jauh. Kenapa? Aku diuji Allah, aku di rumah aja. Kenapa kau di rumah terus? Kau tengoklah keningku berdusun. Kita sangka dia ini yang berjalan ke sana ke sini tak ada ujian. Enak kok ya, jalan ke sana kemari tak ada ujian. Aku sebetulnya dari tadi ini jalan sana ke sini karena berbisul juga. Di mana? Di sini. Tapi bukan berarti saya berdiri dari tadi ini berbisul. Jadi kadang kita menyangka orang lain tak ada bisulnya, padahal bisul dia lebih parah, cuman dia tak mengeluh saja. Apakah yang datang ini azab? Ada orang demam. Dari mana kita tahu demamnya itu azab? Atau demamnya itu menggugurkan dosa? Atau demamnya itu mengangkat derajat? Ketiga kemungkinan. Tak tahu kita. Tidak ada hadisnya. Kalau demamnya demam panas tinggi itu laknat. Kalau demamnya demam puyuh itu ngangkat derajat. Tidak ada. Maka sikap kita kalau datang sesuatu yang tak menyenangkan, husnul zon. Ana inda husni zonni abdi. Mudah-mudahan dengan segala musibah itu Allah melepaskan dari dosa-dosa kita. La yusibul mu'min min nasarin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Orang yang duri menusuk tapak kakinya, demam panas, gundah gulana, sakit kepala, kaffarallahu anhu biha sayyi'ati. Dengan itu Allah menghapuskan segala dosa-dosa itu.